Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in ila dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah, pemuda adalah masa depan sebuah generasi, di mana generasi tadi akan mengarahkan bangsa dan juga dunia di masa depannya. Pemuda adalah sosok penerus generasi berikutnya, dan pemudalah yang akan menentukan arah dunia selanjutnya. Pemuda bisa dikatakan sebagai agen perubahan, atau dalam bahasa kerennya agent of change. Dan banyak sekali revolusi-revolusi di dunia yang terjadi karena gerakan, semangat, dan gairah dari pemuda. Contohnya lah kan di Indonesia. Pada era tahun 98 dengan gerakan reformasi, para pemuda berusaha untuk merubah kondisi yang semakin baik hingga kini. Itu harapan mereka, harapan pemuda saat itu. Lantas apakah di era-era dahulu tidak ada sosok atau figur pemuda yang bisa membawa perubahan? Coba kita lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib. Di usianya masih muda dan belia, beliau bersama baginda kita Rasulullah Muhammad SAW berdakwah mensiarkan Islam dari Mekah hingga ke seluruh dunia. Atau kita masih ingat bagaimana Muhammad Al-Fatih yang menguasai Konstantinopel di usia yang masih puluhan di masa-masa belianya. Dan kita bisa melihat bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah pun di usia-usia muda mereka harus meninggalkan hiruk pikuk dunianya, kesenangan dunianya, bahkan untuk mungkin mencari materi yang sebanyak-banyaknya di awal muda mereka demi untuk berperang di jalan Allah, yaitu jihad fisabilillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita melihat figur-figur Rasulullah, figur-figur sahabat di eranya Rasulullah dan kejayaan Islam, dan kita bandingkan dengan di era sekarang, sama-sama membawa suatu perubahan, sama-sama membawa suatu kondisi yang harapannya lebih baik daripada sebelumnya. Tapi ada satu hal yang bisa kita lihat, suatu perbedaan di antara dua kondisi tadi. Di era sekarang, di era-era di masa para pemuda ingin merubah kondisi yang sebenarnya kalau kita lihat ya perubahannya belum mendasar. Tapi di lain sisi juga ada para pemuda yang dia harus rela dipersekusi, harus rela dikriminalisasi, atau mungkin bahkan ditahan oleh aparat polisi demi untuk menyampaikan kebenaran dan demi untuk membawa perubahan ke arah perubahan yang hakiki, yaitu Islam. Maka kalau kita lihat perubahan ke arah mana yang harusnya kita ikuti, para pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah, apakah perubahan masih dalam sistem yang sama, dengan kondisi yang sama, meskipun hanya berubah rezim, berubah orang, atau berubah penguasanya? Atau perubahan yang itu gradual, perubahan yang itu menyeluruh, atau bahkan perubahan yang itu mendasar, yang disebut dengan perubahan hakiki, baik dari sisi pemikiran, perasaan, ataupun peraturannya. Tentu kita kembali pada apa yang telah ditauladankan dan dicontohkan oleh Rasulullah bersama para sahabat dan juga generasi yang masih memegang bara Islam
sebagai satu-satunya bekal perjuangan mereka. Maka itulah yang disebut dengan perubahan hakiki atau perubahan yang mendasar. Ketika kita menjadikan perubahan itu berdasarkan dengan Islam, mendasarkan dengan akidah yang kita miliki, maka kita sebagaimana firman-Nya, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kita secara menyeluruh ke dalam Islam tadi. Maka itulah yang disebut dengan perubahan secara menyeluruh, secara mendasar, secara gradual, dan secara fundamental. Ini yang kemudian harus kita arahkan, suatu perubahan ibarat bahasa hijrah dari kondisi kufur, kondisi jahiliyah kepada kondisi Islam, di mana kemuliaan ada di tengah kita semuanya. Oleh karena itu, para pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah, marilah pemuda sebagai agen perubahan ini tinggal kita arahkan pada suatu konsep perubahan yang mendasar, pada suatu konsep perubahan yang hakiki, yaitu perubahan berdasarkan perubahan akidah, di mana akidah inilah yang akan kita jadikan sebagai pondasi atau landasan kita dalam berkehidupan, baik berkehidupan individu, bermasyarakat, maupun bernegara. Karena mustahil perubahan yang hakiki itu akan kita raih jika kita masih berupaya hanya untuk berubah orangnya, merubah rezimnya, atau hanya sekedar berubah sopir dalam suatu kendaraan. Ibarat kendaraannya itu tetap, kendaraan yang rusak, sopirnya kita ganti, maka yang terjadi adalah tetap kondisinya tetap kondisi rusak. Tapi ketika kita ganti orangnya, kita ganti kendaraannya, kita ganti sistemnya, maka itulah perubahan yang akan secara menyeluruh, secara mendasar yang akan kita alami dalam kehidupan kita di dunia. Semoga apa yang menjadi tausiah singkat Bil Hikmah pada kesempatan malam hari ini mencerahkan kita semuanya dan memahamkan kita untuk membawa para pemuda kita menuju suatu perubahan yang hakiki, perubahan yang mendasar, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.